Smartphone ini desainnya makin keren, layarnya tetap cakep, dan performa kameranya yang terus ditingkatin. Banyak yang bilang kalau seri sebelumnya nggak tepat sasaran. Tapi sekarang Samsung Galaxy A55 5G muncul gahar banget. Sebagus apa sih? Yuk, langsung aja kita bahas. Lego. Smartphone mid-range kali ini emang udah banyak perkembangannya. Bukan hanya smartphone pelengkap di setiap brand aja, tapi memiliki pasar yang bisa dibilang cukup fanatik. Banyak banget perbandingan yang selalu dipertanyakan setiap ada smartphone baru yang muncul. Tapi Samsung kayaknya berhasil menjawab keinginan calon penggunanya dengan hadirnya Samsung Galaxy A55 5G ini. Perihal paketan penjualannya ini, isinya sih sama aja dengan device Samsung lainnya. Bagian depan ada gambaran smartphone-nya, belakangnya ada info spesifikasi singkat device ini. Lanjut di dalamnya kita lihat adanya Samsung Galaxy A55 5G. Selain itu ada juga kabel charger Type-C untuk pengecasannya. Dan nggak lupa juga ada SIM tray ejector dan juga lembar panduan penggunaan. Kita lihat lebih dekat lagi pada form factor, dimensi, dan juga beratnya. Landscape smartphone mid-range ini memang udah banyak berubah. Kalau dulu desainnya terbilang cukup biasa aja, tapi belakangan desainnya juga udah sangat berkembang. Kayak HP ini aja, makin cakep dan keren. Tapi utamanya sih ada pada user experience-nya yang ternyata emang nggak bisa bohong. Dipakainya senyaman itu. Bagian mengotak dan sisinya ngebut HP ini punya feels yang premium. Device ini punya panjang 16,1 mm dengan lebarnya 77,4 mm. Penggunaannya yang pas, nggak kebesaran. Tidak kekecilan juga. Lebarnya juga mendukung banget dengan 8,2 mm. Jadi buat dipakai scroll-scroll, ngetik sampai ke main game sih asik banget. Sama seperti yang saya bahas dari seri Samsung lainnya. Kali ini dengan tipe desain yang sama hampir di semua lininya ngebuat kalian yang mau pakai HP entry level sampai ke flagship punya perasaan yang sama nih. Sama-sama ada pride penggunaan brand Samsung itu sendiri. Untuk masalah kekuatan, bodinya ini menggunakan frame aluminium dan bagian belakangnya dilapisi dengan Corning Gorilla Glass yang kuat. Sedangkan pada layarnya menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Oh ya, punya sertifikasi IP67, mirip kayak flagshipnya kan. Tahan air debu dan dipakai bertualangan juga yang pasti bisa. 120 Hz-nya juga performanya oke ya. Tapi cukup jelas perbedaannya ada pada layarnya nih. Samsung Galaxy A55 5G menawarkan visual yang menakjubkan. Menggunakan panel layar AMOLED berukuran 6,6 inch yang support 120 Hz. Dan bisa menampilkan SDR10+. Punya resolusi 1080x2340 pixel yang dapat menampilkan gambar jadi lebih detail lagi. Teknologi layarnya ini berkontribusi pada pengalaman menonton yang imersif. Dari akurasi warna hingga tingkat kecerahan maksimum 1000 nits. Sesuai pada pengujian kita juga, kalau brightness outdoor-nya juga mencapai 932 nits pada kondisi outdoor dan 459 nits untuk indoor-nya. Begitu juga kita tes pada gamut coverage-nya. Di mode layar natural bisa mendapatkan 98% sRGB dan 76% DCI-P3. Dan untuk mode vivid 99% sRGB dan 84% DCI-P3-nya. Dengan touch sampling rate testernya 209 Hz untuk invoke rate, historical movement-nya di 108 Hz dan maksimalnya mencapai 1000 Hz loh. Wow, di layarnya juga bisa sentuh dengan maksimal 10 jari. Samsung Galaxy A55 5G memiliki chipset kuat yang mendorong kinerja smartphone dengan menggunakan Exynos 1480 yang memiliki fabrikasi 4 nanometer. Dengan peningkatan GPU sebesar 32% dan CPU sebesar 15% untuk memberikan performa terbaik saat bermain game. Juga sistem kontrol thermal optical dengan larger vapor chamber lebih besar hingga 74%. Jadinya suhu yang tetap tertahan dengan baik. Sehingga performa jadi lebih stabil. Ada dua pilihan RAM nih, yaitu 8 atau 12 GB dengan 256 GB ROM-nya. Cukup banget lah ya buat ngisi foto ataupun aplikasi yang kalian pakai sehari-hari. Kita juga tes benchmark-nya. Samsung Galaxy A55 5G bisa dapetin skor AnTuTu benchmark sebesar 751 ribuan. 3D Mark benchmark-nya bisa dapetin 8208 untuk slingshot-nya dan 3977 wildlife-nya. Geekbench 6 dapetin single core 1142 dan multicore-nya 3393. Kita juga coba GFX Bench-nya di mana lancar 1080p Manhattan offscreen-nya di 92 fps dengan T-Rex offscreen di 130 fps. Performa CPU-nya saat kita tes sih lumayan ya, dengan pengujian 30 menit di CPU throttling test dapat performa rata-rata di 84%. Sensor yang diberikan di dalamnya ini juga lengkap ya, nggak ada yang kurang.
Langsung aja saat kita tes ini cukup kuat juga di beberapa game. Pertama, Mobile Legends kita main maksimal di settingan high dan high. Sayangnya hanya bisa di 60 fps aja nih maksimalnya. Tapi ya jelas udah pasti lancar banget, nggak ada nge-lag sama sekali. Suhunya juga tertahan dengan baik di 38 derajat Celcius. PUBG Mobile juga bisa dimainin dengan lancar mulai dari Smooth Extreme hingga SDR Ultra. Pada Smooth Extreme ini udah jelas jaminan kenceng, nggak ada frame drop sama sekali dan lancar selama 15 menit pengetesan kita. Sedangkan di SDR Ultra kita bisa mainin dengan rata-rata 37 hingga 39 fps. Ini stabil ya, nggak ada frame drop sama sekali. Suhunya juga berkisar 39 derajat Celcius. Masih dingin-dingin aja nih. Selanjutnya, game Genshin Impact saya rasa cukup kaget juga, ternyata stabil banget loh. Defaultnya sih low, tapi kita mainnya di high dengan 60 fps. Rata-ratanya bisa di 48 fps, tapi beberapa kali suka ada frame dropnya juga sih. Saran saya tetap pada low 60 fps aja. Rata-rata berada pada 55 fps dan suhunya juga ada di 42 derajat Celcius. Maka oke banget loh ini buat semuanya. Performa baterainya juga asik loh. Pemakaian baterai di Samsung Galaxy A55 5G ini di settingan layar maksimal 120Hz. Kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 2%. Dari 100 turun ke 98%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih dari 30 menit. Baterai berkurang 3%, dari 98 turun ke 95%. Dan kita bermain game Genshin Impact dan PUBG Mobile kurang lebih 30 menit. Baterai berkurang 13%, dari 88 turun ke 75. Waduh, yang males sih ngabisin baterai kalau kayak gini. Lama banget habisnya. Tapi ya sewaktu habis, isi baterainya juga cepet. Kita tes dengan charger original Samsung 25 watt nih, di kondisi off dan baterai 0%. Pengetesan 10 menit terisi baterai 20%, 30 menit terisi baterai 53%, dan 50 menit terisi baterai 81%, lalu 60 menit terisi baterai 90%, dan baterai terisi 100% membutuhkan waktu 1 jam 21 menit. Asik ya, nggak perlu lama-lama lagi sekarang buat ngecas baterai. Nah, yang perlu di-highlight dan dijagokan juga adalah lini kameranya. Punya 3 kamera belakang dengan 12 megapiksel ultra wide dengan f2.2, 50 megapiksel main kamera f1.8, AF dan OIS, makro kamera dengan f2.4. Bagian depannya terdapat kamera depan 32 megapiksel f2.2. Nah, hasil kameranya asik banget loh. Kalian lihat aja sendiri nih. Ya guys, ini saya rekam pakai kamera belakang dari Samsung Galaxy A55. Formatnya Full HD 30 fps. Seperti ini guys, kita lihat ke awan sana warnanya biru ya. Teksturnya juga ada nih guys. Dan nggak masalah kalau kita ngevideoin walaupun di sana ada matahari guys. Semua tetap jelas sih, asli keren. Dan kalau kita rubah ke lensa ultra wide, wih, bisa cuy. Lagi ngerekord video dirubah ke lensa ultra wide cuy. Keren banget ya. Kita coba sambil lari nih. Hop. 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 Ya, dah jalan. Oke, mulus lah, smooth lah. Gila, keren banget sih. Asli ini keren. Di sore hari kita back to lensa Z. Detail gambarnya kita lihat nih guys. Nih, daun-daun yang udah berguguran kelihatan ya, warnanya kecoklatan gitu guys. Mantap sih. Jebret ya, ini Full HD 60 fps. Apakah masih smooth guys? Kalau saya lihat di layar sih masih ya, cuma nggak tahu kita lihat hasil di komputer seperti apa. Apakah tetap smooth? Tapi secara kualitas gambar dan warnanya ini cerah banget sih. Tuh guys, di sana tuh kayak silo banget, cuman tetap jelas nih. Awannya tetap biru gitu ya. Dan ini lagi banyak angin dan banyak kendaraan di sini. Apakah suara saya berebut? Apakah tetap jelas suaranya? Gimana guys? Jebret, ya Ultra HD nih guys. Wow, wow, Ultra HD bisa ngerekam dengan, nggak tahu nih. Kalau di layar sih agak sedikit goyang-goyang ya. Nggak tahu apakah di sini tetap smooth apa enggak. Tapi yang jelas ini bisa dirubah ke lensa. Ini mantap banget cuy. HD cuy. Bisa lensa ultra wide lagi ngerekord cuy. Background lensa normal. Mantap. Nah, ini back kamera depan dari Samsung Galaxy A55. Formatnya Full HD 30 fps. Warnanya oke loh, bagus banget guys, natural. Wajah saya kulitnya
coklat dan langitnya lihat. Oh, biru ya. Dan ini bagus banget guys. Nggak terlalu over brightness ya, nggak terlalu beauty banget gitu ya. Saya suka sih ini, warnanya bagus. Mantap. Jebret, bisa UHD format video kamera depannya. Mana guys? Asli saya suka sih. Saya suka sih. Tuh guys. Saya suka sih. Mantap. Mantap kan? Untuk fitur lainnya juga dikasih lengkap di sini. Wi-Fi-nya menggunakan Wi-Fi 6, Bluetooth-nya 5.2 dan ada NFC-nya juga. Dan fingerprint scanner juga terletak di bawah layar ya. Nah, urusan keamanan dilengkapi dengan Knox Vault pertama di Galaxy A. Knox Vault merupakan solusi inovatif dari flagship Galaxy yang diturunkan ke Galaxy A series. Knox Vault merupakan perlindungan komprehensif dengan berbasis pada perangkat keras. Bahas ini sih bisa jadi video sendiri ya. Tapi yang jelas soal keamanan akan sama yang biasa ada pada flagship. Desainnya yang ramping dan tampilan yang menawan hingga kinerja yang kuat dan kemampuan kamera yang top. Highlight yang bisa kita ambil dari sebuah Samsung Galaxy A55 5G. Smartphone mid-range udah sebagus ini guys. Heran sendiri saya. A55 5G ini emang cocok buat kamu yang pengen serba bisa dan serba kenceng. Punya kemampuan flagship tapi harganya masih ramah di kantong. Siapin aja sekitar 6 jutaan buat minang si Samsung Galaxy A55 5G ini. Belanja gadget di bisnis jamin aman dan bergaransi. Tapi cicilan 0% hingga 24 bulan. Nggak bikin ribet, jadi kamu mau ganti HP ya langsung aja. Beli sekarang. Tanpa tipu-tipu, gimana? Oke banget kan? Oke, demikian video mengenai Samsung Galaxy A55 5G ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.